Oke, kita akan awali dengan sebuah cerita. Ini cerita insya Allah menjadi salah satu inspirasi saya sendiri juga. Kisah nyata. Ini dialami oleh ustaz saya sendiri. Beliau itu direktur di tempat di mana ustaz dulu itu tinggal, atau asrama di mana ustaz dulu tinggal ketika kuliah. Beliau sekarang sudah berpulang tahun 2023 kemarin, akhir 2023. Sempat ada kisah lucu sama beliau saat saya dibangunkan sahur. Mungkin di beberapa dari kalian sudah ada yang saya cerita. Sini Fakih. Persis ya, tinggal gaji putih hebat ya. Kayak gini. Jadi anak-anak, ada kisah yang menurut saya kisah yang unik ya. Jadi saat itu sahur bulan Ramadan, saya bangun telat. Saya bangun pas adzan. Kemudian dibangunkan oleh Pak Direktur tadi itu, saat saya tadi. Dan ketika saya bangun, nggak tahu entah saya itu dibangunin susah atau gimana. Ya, saya nggak tahu. Saya lagi tidur. Saya dibangunin dengan cara sebenarnya caranya soft banget so. Dibangunkannya dengan cara yang sangat lembut sekali. Cuma dipuk-pukin, mas ini. Ketika saya bangun, saya buka mata. Oh, ada satu detail lagi yang saya belum cerita kemarin. Gara-gara lihat lampu. Jadi di mana tempat saya tidur, di atas itu lampu dan beliau. Dramatis banget soalnya. Dipuk-puk mas, bangun mas, sahur. Saya bangun mulai kayak gini. Yang saya lihat itu adalah ustadz saya, pakainya putih-putih, pensi putih. Saya nge-freeze. Kenapa saya nge-freeze? Saya kira saya di mana? Saya dibangunin beliau dalam kondisi yang masih ngantuk mungkin ya, karena belum bangun. Saya bangun mulai di nge-freeze. Astagfirullahaladzim, udah di mana ternyata? Udah gitu ada lampu kan, jadi kamu tahu nggak sih kalau kamu ngomong sama orang terus orang itu ada belakangnya lampu agak silo, tutup silo, gitu sih. Yang saya rasain kayak gitu, saya tuh freeze. Baru beberapa detik kemudian baru nyadar, oh hidup. Saya lihat kanan kiri nggak ada teman saya tuh. Ternyata teman saya ini dari saya semua ternyata yang bangunnya ternyata Pak Direktur saya berpakaian seperti ini, kurang peci putih saja dia. Lo bayangin bang, dan beliau itu punya postur tinggi besar. Nofris final dan beliau baru nyadar, oh ternyata saya dibangun oleh beliau. Alhamdulillah masih hidup ternyata. Saya kira saya di mana soalnya. Itu salah satu kisah, makasih Pak. Salah satu kisah dengan beliau yang cukup masih saya ingat banget sampai sekarang. Tapi bukan itu yang menjadi poin. Yang mau saya ceritakan poinnya itu adalah beliau itu saat masih remaja. Kayaknya ada yang pernah saya ceritakan di beberapa kelas. Beliau itu saat remaja dulu itu punya kakak dan dua sudah meninggal semua. Beliau itu punya kakak lagi motoran melewati sebuah rumah besar, perumahan elit. Nggak usah disebut ya rumahnya siapa. Perumahan elit yang saat itu berkuasa. Nggak usah disebut, tidak bahas kisah soalnya. Yang saat itu sudah berkuasa, mungkin bisa bayangin itu rumahnya siapa ya, yang berkuasa. Beliau itu melewati rumah itu sama kakaknya nyupir, dia itu bonceng. Kemudian beliau tuh bilang sama kakaknya, rumahnya gede-gede, rumahnya apik ya. Rumahnya besar-besar banget, gede, mesti orang sukses, mesti orang hebat, orang yang berpengaruh. Kemudian kakaknya itu jauh gini, ini biasa obrolan di motor tuh gimana ya, enak banget tuh. Di motoran sore-sore. Terus si kakaknya tuh bilang kayak gini sama adiknya tadi. Intinya kamu pengen jadi orang kayak gitu? Kalau pengen ada 3 kuncinya.
Kalau pengen ada 3 kuncinya, kita bisa jadi orang yang berpengaruh, kita bisa jadi orang yang dihargai orang lain, orang yang sangat diidolakan orang lain, bahkan bisa berproses menjadi orang yang sangat bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh. Nah, mungkin di tempat dia tinggal. Ada 3 hal yang di-spill sama kakaknya. Nggak tahu si kakak ini dapat dari mana ya. Mungkin karena lebih berumur, lebih berpengalaman ya. Yang pertama, kalau kamu pengen jadi orang yang berpengaruh, orang yang didengar orang yang sangat bagus dalam hal bersosialisasi, orang yang punya pengikut, orang yang punya pengaruh hebat. Yang pertama, kamu itu harus paham tentang pola pikir filosofi yang ada di tempat kamu tinggal. Kamu harus paham pemikiran filosofi di mana kamu itu tinggal. Tapi basicnya di sini tidak juga merupakan agama. Yang utama itu filosofi atau pemikiran atau dasar perbuatan kamu tidak sadar atas apa. Itu pertama. Yang kedua, kalau kamu pengen jadi orang yang berpengaruh, kamu pelajari bahasa di mana tempat kamu tinggal. Dan bahasa di mana memang bahasa itu sangat punya pengaruh besar. Dua. Yang ketiga, nanti kita jelasin sesuatu. Yang ketiga, kalau kamu pengen jadi yang bagus, hebat dalam hal berpengaruh, kamu bisa didengar orang, kamu punya pengaruh hebat, kamu harus tahu sejarah di mana tempat kamu tinggal. Itu poinnya. Pertama pemikiran, kedua bahasa, ketiga sejarah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pola atau pemikiran dasar di mana tempat kamu tinggal. Karena kamu tinggal di Indonesia, kamu harus paham pola pikir atau dasar negara Republik Indonesia. Tapi tanpa mengurangi pengetahuan kamu tentang dasar kita sebagai seorang Muslim pastinya. Berarti apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita pelajari dari sisi agama? Berarti kita harus paham akidah kita dan kitab suci kita. Itu pertama. Yang kedua, kita juga harus paham peraturan atau pola pikir di mana tempat kita tinggal, yaitu Indonesia ini. Kita harus paham Indonesia itu didirikan atas dasar apa gitu. Itu yang poin pertama. Yang kedua, bahasa. Bahasa di mana tempat kamu tinggal. Dan bisa ditambahkan bahasa di mana bahasa itu punya pengaruh besar. Yaitu apa? Tempat kamu tinggal ya berarti bahasa Indonesia terutama. Dan kalau bisa bahasa daerah di mana daerah kamu tinggal. Kalau kamu tinggal di Jawa mungkin bahasa Jawa. Kalau kamu tinggal di Jawa Barat kamu belajar bahasa Sunda dan seterusnya. Tapi juga jangan lupakan bahasa yang menjadi inti dari agama Islam itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Dan kalau bisa lagi, jangan juga disampingkan bahasa yang memang diakui dunia, yaitu bahasa Inggris. Itu, kok bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau mungkin kamu bisa lagi bahasa daerah itu, yakin tempat di mana kamu tinggal, kamu bisa ngomong di situ, dan pemikiran kamu akan diterima di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu harus paham sejarah tempat kamu tinggal. Berarti kalau kita tinggal di Indonesia, kalau kamu tinggal di Indonesia, berarti kamu harus paham, harus belajar sejarah Indonesia. Kamu harus belajar gimana sejarah Indonesia itu dari mulai Indonesia mungkin berdiri jadi Nusantara, kemudian beralih menjadi negara-negara dan sekarang menjadi negara kesatuan Indonesia. Bagaimana ceritanya? Bagaimana proses itu terbentuk? Termasuk juga kita juga belajar sisi agama kita, yaitu agama Islam itu sendiri. Kita harus belajar dari agama kita sendiri, sejarah Islam mulai dari mungkin Nabi Adam, bahkan sampai nabi-nabi terakhir kita, atau bahkan kalau bisa lagi sampai masa-masa kerajaan-kerajaan atau mungkin dinasti berikutnya. Yang mana kita ketika belajar itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya untuk tahu alur ceritanya, tapi juga untuk apa?
agar kita bisa ambil ibrah dari itu semua dan kita jadikan patokan untuk berada di masa kini. Oke, door prize pertama kita akan bagi. Yang bisa angkat tangan ya. Yang bisa angkat tangan. Ustaz pengen ada dari putra 1, putri 1. Untuk apa? Silakan angkat tangan. Yang kali lebih dulu yang Ustaz tunjuk. Door prize pertama ada uang oranye. Uang oranye. Ada lagi benar. Ada lagi uang dolar. Ada itu nanti saya pengen 1 putri 1 putra untuk menceritakan 3 hal tadi di depan. Silakan, siapa? Ayo, angkat tangan. Putra 1, putri 1. Ayo, silakan. Menceritakan dari sisi kamu sendiri dan dengan bahasa kamu sendiri. Silakan. Oke, silakan. Maisa, ke sini. Putra, ayo. Kalau nggak ada, saya suruh berdiri semuanya. Putra. Silakan. Ayo, berani. Dan kemarin nggak ada yang maju. Nggak ada. Saya suruh berdiri semuanya. Silakan. Satu dari kalian menyelamatkan semuanya. Ayo, ayo, ayo. Berani. Ayo. Ayo. Sofyan, silakan Sofyan. Tolong Sofyan. Gak apa-apa, sini. Ungkapkan yang kamu paham saja tadi, yang kamu ingat saja tadi, ya. Ceritakan. Tidak harus urut, bahkan tidak harus persis kayak saya jelasin, tidak masalah. Yang penting poinnya adalah kamu berada di sini mengatakan apa yang tadi yang saya sampaikan. Ya, nah siapa dulu nih? Oke, silakan. Ayo, silakan. Apa yang tadi mungkin kamu bisa ambil pahami dari sampaikan tadi? Mengerti pola pikir atau filosofi dari data tersebut. Untuk apa? Biar bisa ngerti apa saja yang terjadi di sana. Iya, itu semua tujuannya buat apa? Biar apa? Biar apa? Oke. Berpengaruh, baik. Sekarang Sofyan, bentar di sini dulu. Maisa, silakan. 3 tips dari Pak Firdi untuk bisa menjadi orang yang berpengaruh bagi masyarakat. Yang pertama, Anda mengerti pola pikir atau pemikiran filosofis di tempat tinggal. Mungkin itu mengerti cara berpikir masyarakat setempat yang tempat kita tinggali, masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin hal-hal yang bisa membuat para masyarakat ini terpengaruh, apalah pikiran mereka, isi pikiran mereka, apa yang bisa membuat mereka terpengaruh dengan opini-opini kita, seperti itu. Terima kasih, Ais. Silakan ambil sendiri mau yang mana? Silakan ambil sendiri mau yang mana? Silakan. Maksudnya ini jangan ini toh. Yang itu dia. Ya satu, silakan. Ambil yang mana? Oke. Terima kasih Ais. Terima kasih Sofyan. Silakan untuk kembali. Ya, alhamdulillah sudah ada yang ambil. Sudah ada yang ambil, alhamdulillah. Ada yang belum saya sampaikan, lupa tadi. Gara-gara tadi lihat Fadil masuk ke sini. Untuk perizinan keluar dari sini, itu izin ke saya langsung. Dengan cara apa? Angkat tangan. Kalau saya udah kasih respon, silakan pergi. Gitu ya. Izin dari saya sendiri. Silakan angkat tangan, keluar nanti satu persatu. Seperti itu. Baik, kita lanjut pada pembicaraan inti. Nggak tahu ini udah berapa menit, Ustaz? HP saya mana? Oh, dibiarkan ya.
Nah, kita akan bahas mulai masuk ke inti dari pembicaraan kita hari ini, yaitu sirah. Tadi beberapa kata awal yang bisa kita ambil ibrahnya. Semoga mengawali dengan awal yang baik. Anak-anak, tadi Ustaz sudah bilang, kita di sini poinnya bukan pengen menceritakan alurnya saja, tapi kita pengen belajar dari sejarah itu. Kita bisa ambil ibrahnya itu apa, kita bisa ambil manfaatnya itu apa, dan mungkin bisa kita praktekkan di masa sekarang. Kita mulai dari poin pertama. Ini perjalanan dari zaman ketika tahun terburuk yang disepakati para sejarawan, tahun terburuk di dunia ini. Ada yang ingat tahun berapa? Angkat tangan. Jangan ngomong, angkat tangan. Baru ketika udah angkat tangan saya tunjuk, benar, silakan ambil ini. Ada? Tahun berapa ingat? Nial. Baik, ambil satu. Tahun sekitar tahun 530 Masehi. Kenapa itu tahun yang buruk, sangat buruk? Karena kenapa itu tahun terburuk? Karena di tahun itu dunia sangat gelap, literally gelap. Akan sini aja kak, ini kak. Ya situ ya. Awas jangan nyender itu kamera. Ya. Nah itu tahun dimana tahun itu sangat gelap. Karena gelapnya gelap kenapa? Gelap karena memang banyaknya sebuah bencana alam yang akhirnya membuat dunia ini gelap. Karena dunia gelap ini berpengaruh pada kondisi manusia di bawah langit ini, di bumi ini, yang berakibat pada manusia pada masa itu mengalami keterbelakangan banyak hal. Pengetahuan tertinggal, mereka kelaparan, banyak bencana atau penyakit pada masa itu. Sampai saatnya nanti datanglah petunjuk atau tanda-tanda kecerahan, tanda-tanda keemasan atau cahaya kebaikan, yaitu pada tahun sekitar tahun 570 Masehi, di mana saat itu lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia akan mengawali sebuah generasi yang akan menuju perbaikan di masa sebelumnya, dari masa sebelumnya. Nah, ada satu kunci yang menjadi perbaikan dari generasi yang gelap menuju generasi yang bagus. Ada satu kunci di situ yang akhirnya dijadikan sebuah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah wahyu tentang apa itu? Tentang membaca. Dan kita sadar atau enggak sih? Kita sadar atau enggak sih? Orang-orang itu, kita itu tertinggal atau kita bisa melejit itu karena satu hal itu. Kita bisa baik, kita bisa buruk karena hal itu. Kita buruk karena meninggalkan iqra. Kita hebat kalau kita iqra. Maka dari itu kunci pertama yang kita mau pelajari dari sejarah adalah jangan gampang mengabaikan atau jangan mengabaikan prinsip dasar sebuah membaca. Dasar wahyu Nabi Muhammad itu yang pertama adalah iqra, bacalah. Yang mana banyak generasi kita itu bahkan mengesampingkan membaca, malah dibikin sama Bu Nana sebuah kegiatan yaitu literasi, gerakan literasi sekolah. Itu untuk apa? Meningkatkan daya baca kita. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang bagus kalau belum bisa baca? Kita nggak mau membaca, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang bagus? Itu yang pertama. Hal pertama yang harus kita perbaiki adalah bagaimana cara kita membaca, budaya membaca yang nantinya akan berkelanjutan pada dimana kita nanti akan belajar dan lain sebagainya. Itu pokoknya jangan tinggalkan iqra, jangan sungkan untuk membaca. Itu kunci pertama yang bisa kita pelajari dari sejarah di masa lalu. Itu yang pertama ya. Gini, nanti aja ceritanya. Nanti aja. Ustaz bisa geser Ustaz. Oke.
Tradisi membaca, kalau zaman dulu itu membaca, orang bisa membaca itu jarang-jarang. Orang kalau bisa membaca itu privilege. Zaman dulu itu jarang-jarang ada orang bisa baca. Kenapa? Ya karena tadi pada zaman itu sangat tertinggal gara-gara masa-masa keburukan tadi. Tapi ketika Islam datang dan membawa wahyu untuk membaca, maka dari itu umat muslim sudah punya kesadaran untuk membaca. Bahkan Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada para sahabatnya untuk membaca ayat-ayat dibaca. Kemudian mereka itu hebat-hebat loh. Mereka itu sahabat-sahabat itu hebat loh. Beliau-beliau itu tidak usah menghafal, mereka hafal sendiri. Ya, bahkan dulu itu ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu dan itu menjadi hadis, kemudian ada sahabat yang mau nulis sama Nabi Muhammad itu dilarang. Kenapa? Nanti tercampur hafalannya sama Quran. Itu saking gampangnya orang dulu itu hafalan, bukan hafalan, saking gampangnya hafal. Tahu sedikit, baca sedikit, hafal, kayak gitu. Ya. Nah, yang bisa kita praktekkan pada masa sekarang itu adalah Iqra, yang bisa kita praktekkan pada zaman sekarang itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa membaca. Apa yang bisa kita praktekkan pada zaman sekarang? Banyak caranya, banyak medianya. Kalau dulu paling media cuma kertas yang ditulis gitu. Sekarang caranya banyak banget. Caranya gimana? Caranya gimana? Kamu bisa belajar, bisa Iqra dari berbagai macam media. Bisa kamu lewat HP, scroll HP. Bisa kamu lewat mungkin tab kamu atau laptop kamu. Bisa juga mungkin yang suka dengan fisik ya, dengan benda yang bisa dipegang untuk fisik, buku bisa. Buku-buku bahkan sekarang sangat bagus. Buku-buku sudah sangat bagus. Ada yang kemasannya hardcover yang bagus. Ada yang mungkin lebih soft cover yang lebih lembut lagi ada. Atau bahkan ada yang mungkin ringkasan yang lebih enak untuk dibuka, dibawa kemana-mana kayak gitu. Ada banyak medianya. Itu yang bisa kita praktikkan pada masa sekarang ya. Ya pada masa sekarang. Lanjut Ustaz. Oke, jika dulu ilmuwan muslim berburu naskah ke berbagai negara, sekarang siswa dapat melakukan digital literacy. Ajak mereka menggunakan gadget bukan untuk doom scrolling, tapi mencari suatu topik ilmu yang mereka sukai setiap minggu. Ya, jadi baca dulu. Zaman saya seumuran kamu, jujur saya dulu nggak suka baca, tapi gini. Dulu ketika saya SMP, saya sering buka baca koran. Bahkan setiap minggu saya beli koran. Koran apa? Ada yang bisa dengar? Setiap minggu saya beli koran. Saya beli koran bola, koran soccer. Kalau kamu belum nggak tahu, koran soccer, koran bola itu koran tentang sepak bola gitu. Saya beli itu. Sama saja. Kamu tahu harganya berapa? Harganya itu satu minggunya itu kita sekitar 3.500 atau 4.000. Itu koran soccer. Kalau koran bola itu sekitar 5.000-an, lebih mahal. Karena emang lebih banyak. Saya sering beli setiap minggu, bahkan beli dua-duanya untuk bola dia seperbelinya. Bahkan kalau ada edisi majalahnya saya beli. Ya harganya saat itu mungkin sekitar 15.000, 20.000. Untuk ukuran uang saku saya itu dikit banget. Untuk ukurannya sangat mahal maksudnya, sangat mahal. Uang saku saya kecil maksudnya. Saya harus ngumpulin tuh, nggak makan, nggak jajan. Nah ini untuk beli kertas. Tapi respon bapak saya bikin saya bingung. Dulu saya mau beli koran soccer itu, saya umpet-umpetan, khawatir diomongin. Tunggu itu berapa sih? Nggak ada duit belum. Saya khawatir gitu. Ternyata ketika saya beli, bahkan saya baca di depan bapak saya nggak dia diomongin. Sampai akhirnya bapak saya bilang ini. Bapak saya intinya nggak peduli kamu baca koran apa atau baca majalah apa, yang penting kamu mau baca. Ya akhirnya gara-gara itu dan bisa terbawa ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah itu saya lihat koran, saya lihat buku, udah mulai karena sering baca dulu ya. Akhirnya udah terbiasa dengan bagaimana cara membaca biar cepat, bagaimana cara membaca biar paham. Ya terpraktekkan di situ. Jadi kalau kalian saat ini belum suka baca, ya udah
Gak usah baca yang mungkin penting-penting banget atau mungkin baca buku belajar, gak usah kayak gitu dulu is. Baca yang kamu suka dulu is. Baca yang kamu suka dulu, baca dengan baik, pahami apa isinya, tapi nanti dipraktekkan pada buku pelajaran itu solusinya. Biar kamu bisa praktek untuk program atau ikro ini. Lanjut saja. Yang berikutnya yang kita bisa ambil dari perjalanan masa lalu, sejarah masa lalu itu, anak-anak dulu itu, karena masa-masa kegelapan dulu, banyaknya orang-orang itu dulu itu sakit gitu ya. Kemudian bahkan orang-orang Eropa itu mereka nggak tahu namanya bersuci, mandi itu nggak tahu mereka cara gimana. Mandi itu dibilang aneh, orang-orang Eropa. Bahkan maaf, ini ada mungkin jorok ya. Saking mereka itu nggak tahu kebersihan, orang Eropa itu udah nggak mandi. Ini bukan saya menjelaskan ya. Ini kita bisa ambil pelajaran. Mereka bukan hanya nggak mandi, tapi mereka, maaf ya, buang kotoran seenaknya sendiri. Kalau di situ mereka lagi jalan, juga mereka buang kotoran di situ. Paham ya kotoran maksudnya apa ya? Buang kotoran di situ. Bahkan ada sebuah literatur yang mengatakan bahwa kalau mereka lagi pengen buang kotoran di dalam rumah, mereka akan kampung itu mereka akan buang keluar jendela mereka, dilempar gitu aja. Itu saking buruknya tuh. Di sisi lain Nabi Muhammad mengajarkan umat Muslim harus memperhatikan yang namanya toharoh. Umat Muslim dalam satu hari minimal 5 kali wudhu. Makanya tolong, kalau wudhunya benar ya, kalau dia benar tata caranya, itu sama Fadli, apa Fadil? Fadil berdiri gitu. Izin saya tidak keluar, ya. Izin saya angkat tangan, baru ketika saya ambil, nggak usah ngomong, mau angkat tangan, saya kasih isyarat silakan keluar, begitu ya. Ya duduk. Jadi umat Muslim itu diajarkan Nabi Muhammad itu untuk taharah, tapi tolong kalau wudhunya benar, baik benar dalam hal tata caranya maupun niatnya. Indikatornya apa? Kalau emang tata caranya benar, ya insya Allah sesuai dengan tata caranya diajarkan oleh ustaz-ustaz kalian di sini. Itu pertama. Yang kedua, benar dari sisi niat. Kita bisa lihat ketika kamu berada di sini. Kalau kamu wudhunya dengan niat sangat bagus, dengan niat yang baik, niat wudhu karena untuk sholat, berarti ketika kamu berada di sini, ketika kamu berada di tempat sholat ini, berarti apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lakukan salah satu dari dua hal ini. Minimal nih. Lakukan salah satu dari dua hal ini. Ini saya sering sampaikan. Kalau kamu sudah wudhu, bukti kalau niat kamu bagus wudhunya, kamu sampai ke sini nggak ada obrolan. Pilih salah satu dari dua ini. Yaitu yang pertama, berkata baik. Berkata baik kamu bisa isi dengan zikir, kamu isi dengan membaca Quran dan lain sebagainya, boleh silakan. Atau yang kedua, apa yang kedua? Diam, udah, itu lebih selamat. Dan saya yakin kita semua di sini itu nggak mungkin yang dua-duanya nggak ada yang bisa. Minimal diam mesti bisa. Ya, jadi ketika tidak ngomong apapun, udah diam dulu sampai nanti ustadznya datang, kemudian dikumandangkan azan sampai akhir ketika sholat selesai, silakan setelah itu bisa ngobrol-ngobrol. Seperti itu ya. Jadi toharoh ini sangat penting, dan ini dijadikan salah satu tolak ukur perbedaan umat Muslim zaman dulu itu dengan orang-orang Eropa yang maaf ya, yang sangat menolak. Sebelum nanti Ustaz minta kamu untuk membuka itu, pahami perintahnya. Tolong ketika kamu buka itu, nggak usah rame, nggak usah saling ditunjuk-tunjukin ke teman-temannya, nggak usah. Itu untuk kamu saja. Ustaz pengen, sekali lagi, mumpung kita berada di hari Jumat, bulan Ramadan, 10 hari terakhir, dan isi itu adalah harapan-harapan kalian semuanya. Kamu nggak pegang, ngambil siapa? Ini silakan. Nah, tadi sampai mana?
Iya, oh iya, mungkin kita berada di bulan Ramadan, sebulan hari terakhir, hari Jumat. Nanti Ustadz minta kita mendoakan pertama. Nanti ketika Ustadz minta kalian buka kertas itu, silakan kalian berdoa. Pertama diawali doa dengan kalimat memuji Allah, misalnya ya Allah, ya Rasul, ya Fatah, yang sebelumnya silakan. Diawali dengan basmalah, silakan. Kemudian kamu doa keinginan kamu dulu tadi. Minta keinginan kamu tadi dulu. Nah setelah kamu sudah minta keinginan kamu tadi, baru kamu sambung dengan keinginan teman kamu yang ada di kertas tadi. Kenapa pengen kayak gitu? Karena kita nggak tahu. Mungkin kita doa kita nggak tahu nggak terkabul ya doanya ya. Karena kita nggak tahu doa kita terkabul lewat siapa. Itu. Jadi tolong nanti ketika Ustadz minta kalian buka dalam hitungan mungkin 3 ya, silakan lakukan itu ya. Berdoa, keinginan kamu sebut dulu, baru setelah itu keinginan teman-teman yang ada di situ. Ustadz kasih waktu mungkin nggak lama, dan selama berdoa tidak ada suara sama sekali, hening. Hanya ada suara kipas saja yang ada, yang maksudnya. Patokannya itu, ya. Doakan dengan sepenuh harap agar doa itu didengar Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Oke. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan nanti tadi sudah ngumpulin tapi tadi sudah diskusi dengan Ustadz Hilmi. Saya lagi tentang isi dan juga estetika juga saya mulai. Mohon maaf kalau ada yang belum kena, belum tergapai, itu ada berapa? Oke, sebentar ya. Oke. Anak-anak minta waktunya. Minta waktunya. Untuk ini punya siapa? Insya Allah ini juga pilihan yang bagus. Jadi yang mendapatkan hadiahnya adalah Alma yang nama. Terima kasih. Bagi yang sudah ngumpulin dan berusaha nanti dapat ini satu-satu semua. Ya anak-anak ya. Oke, closing penutup anak-anak penutup. Sebagai penutup. Halo. Sebagai penutup, sebentar, ada yang mau ngumpulin lagi ya? Oh, ternyata yang nggak menang sudah dapat hadiah ternyata. Ada yang mau ngumpulin? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah. Jadi ini yang mendapatkan masing-masing ada hadiah dari Ustadz ini di sini. Oke, sebagai closing, ada kesempatan berikutnya untuk mendapatkan hadiah kayak Alma juga. Kalau untuk ada yang nggak tahu tadi ada Ustadz kasih uang sekitar 60.000 tadi, dan akan Ustadz kasih juga untuk kalian sebagai closing ya, penutup sampai di sini. Dan Ustadz akan kasih juga kepada kalian hadiah serupa, tapi bagi dia yang mau
menjelaskan dari awal sampai akhir apa yang tadi Ustaz sampaikan. Kalau putra nggak ada, kesempatan kedua nggak ada nih. Kita kasih kesempatan bagi yang putri. Ada? Aduh, ada dulu kan? Tetap ada dulu, Ustaz. Saya ingin salah satu coba. Nggak ada. Oke, Kesha atau Savana? Atau dua-duanya? Kalau dua-duanya bagi berdua ya. Oke, silakan maju sini. Kita dengarkan. Boleh. Poin-poinnya saja, tidak usah terlalu lama, tidak usah semuanya juga. Oke, kita dengarkan apa yang mau disampaikan. Jadi yang pertama kali dibahas oleh Pak Firly itu mencakup tips supaya kita bisa menjadi orang yang berpengaruh di area kita atau wilayah kita. Yang pertama seperti yang kita ketahui sebelumnya itu ada mengetahui pemikiran di tempat kita tinggal. Jadi dengan kita mengetahui pola pikir masyarakat setempat, kita itu semakin membuktikan kalau kita itu tertarik atau menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat setempat. Terus juga kita tuh terkesan sangat berdedikasi untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat setempat itu. Makanya nanti kita bisa lebih mudah dipercaya oleh masyarakat di sana. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa Sama tadi poin selanjutnya. Bisa nggak? Yang kedua tentang thaharah. Islam sangat mencintai kebersihan dan mewajibkan umatnya agar melakukan thaharah dan menjaga kebersihan. Oke, kalau yang Iqra Tentang kewajiban membaca. Kita diwajibkan membaca apapun itu, mulai dari yang kita sukai hingga semuanya. Oke, gimana? Ada tambahannya Putra? Ya Allah, yang terenggiling itu ya. Oke, selamat untuk Kesha. Maaf ini bagi dua berarti ya. Terima kasih. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Ustaz Firly sebagai moderator. Silakan duduk kembali.